jauh-jauh dari Kuningan ke Jakarta, tujuannya cuma satu, pengen mencari suaminya yang udah 6 bulan ini gak ada kabar sama sekali. Seorang istri yang pengen mencari suaminya, datang jauh-jauh dari Kuningan ke Jakarta. Padahal dia nggak pernah tahu Jakarta. Dan yang lebih parahnya lagi, dia nggak punya teman, nggak punya keluarga, dan nggak tahu harus kemana. Namanya Yuni. Yuni ini nekat datang ke Jakarta dan membawa anak kecil, anak yang masih balita. Suaminya udah setahun ini di Jakarta. 6 bulan terakhir, dia nggak ada kabar sama sekali. Nah, akhirnya kita janjian sama Mbak Yuni. Jadi Mbak Yuni ini selama di Jakarta, dia bekerja sebagai kebersihan atau nyapu-nyapu di taman di sebuah perumahan yang ada di Jakarta Utara. Ya, saat ini gue lagi perjalanan mau ketemu dan mau menjemput klien kita. Dia ini seorang ibu rumah tangga. Dan dia di sini tujuannya cuma pengen ketemu sama suaminya. Udah setahun ini suaminya bilang nggak ada kabar. Kita lihat ke lokasi tempat dia nyapu halaman kok nggak ada. Akhirnya tim coba nyari di tempat sekitar dan menurut tim Mbak Yuninya lagi berteduh di sebuah warung. Iya. Halo Mbak. Iya, Mbak Yuni. Ini anaknya? Iya. Enggak, aku jalan nih Mbak. Makin sini aja nggak apa-apa. Iya. Kasihan anaknya hujan-hujan gini. Dia tadi nunggu di sini. Iya, sama-sama saya. Oh, tapi ini sehat kan anaknya? Dari saya. Tapi itu mau jalan aja nggak? Hah? Pengen aja nggak? Jangan. Nggak apa-apa. Iya. Bisa kan? Yang baik. Tidak. Tidak apa-apa. Lu ajak ngobrol di tempat yang lebih nyaman dan tidak pernah hujan di sini. Di dekat sebuah warung. Ini kita udah baca masalah kamu. Cinta kamu yang pengen mencari suami kamu. Mungkin tak boleh cerita sedikit tentang suaminya Mbak ini. Siapa namanya? Nama suami saya Lutfi, Mas. Iya. Sama Mbak umurnya jam? Sudah 2 tahun. Cuma beda dari Mbak sekarang umurnya berapa? 30. 30. Mas Lutfi ini 32 tahun. Dia cerita kalau suaminya itu pergi ke Jakarta waktu dia lagi hamil besar. Setahun yang lalu. Dia hamil besar. Suaminya ke Jakarta karena berharap bisa membayar biaya persalinan nanti kalau istrinya menikah. Tapi ternyata 6 bulan ke Jakarta, 6 bulan berikutnya nggak ada kabar sama sekali. Sampai istrinya melahirkan. Waktu Mbak melahirkan suaminya datang nggak? Nggak datang. Belum lihat anaknya sama sekali. Nggak ada kabar sama sekali. Nengokin juga enggak, nanyain juga enggak, malah menghilang. Apa yang terjadi ini? Apa ada pihak ketiga? Saya percaya, Mas, suami saya tidak kayak gitu. Ya mungkin karena suami saya orangnya tertutup, jadi mungkin tidak mau cerita dulu kisahnya sama saya. Yang aku pikir cuma untuk cari uang, nafkah buat saya dan salinan buat saya. Sebagai apa itu di Jakarta? Maksudnya untuk kerja apa? Beli bangunan ya. Iya. Nah, terus? Pas sudah saya melahirkan, udah 5 bulan, tapi kok suami saya nggak ada kabar. Mbak sempat menanyakan kehilangan suami Mbak ini sama keluarganya suami?
kan Mbak, ini kalau dalam agama nih Mbak ya, seorang suami nggak ada kabar selama 3 bulan, apalagi tidak nafkahi. Ya, ini halal bagi seorang istri untuk minta cerai. Mbak sudah dinafkahi belum? Selama 3 bulan. Jujur aja Mbak, nggak apa-apa. Mbak nggak usah tutup-tutupin. Terakhir 4 bulan ini sudah hilang. Nggak tahu sama 4 bulan nggak dinafkahin, nggak ada kabar sama sekali. Terus kenapa Mbak harus mau cari dia? Mbak bisa kan tinggal di kampung, Mbak nggak perlu nyariin suami Mbak. Mbak nikah lagi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya cinta sama suami saya. Dan saya lakuin ini semua demi anak saya, Mas. Mbak Yuni ini berharap suaminya bisa ngeliat anaknya bisa ketemu sama ayahnya, mendapatkan kasih sayang. Dia ingin anaknya bisa mempunyai seorang ayah. Dia berharap sekeluarga bisa kumpul kembali. Nangis dia di situ. Ya kalau emang sekarang memang niat Mbak benar-benar tulus. Kalau emang niat Mbak benar-benar yakin, seyakin-yakinnya dengan suami Mbak dan ingin mencari suaminya Mbak, ya sudah. Tolong aku, Mas. Aku pengen ketemu suami saya. Aku dia kenapa, Mas? Tolong saya, Mas. Saya pengen ketemu suami saya. Saya takut dia kenapa-kenapa. Kita akan bantu Mbak untuk mencari suaminya. Sekarang saya mau tanya sama Mbak, suaminya terakhir dia cerita ke Mbak dia kerja di daerah mana dan kerja sama siapa? Terakhir suami saya kasih alamat sih, Mas, di Pulau Gadung, Mas. Jadi kuli bangunan. Dia lagi ngerjain apa? Bangun ruko, rumah atau apa? Rumah, Mas. Rumah. Dia bangun rumah Bang. Mbak udah ke sana. Terakhir 1 tahun yang lalu. Pas saya sampai ke sana, udah tidak ada orang lagi, Mas, yang kerja di sana. Tinggal bangunan yang belum jadi, Mas. Ternyata pada saat pembangunan rumah itu pembangunannya sempat mangkrak. Ya sudah. Sekarang Mbak siapkan diri Mbak ya. Baik-baiknya kita akan melakukan pencarian kapan? Bisa sekarang, Mas. Sekarang. Yakin? Ya, Hujan pun nggak apa-apa. udah apa, Mas? Terus yang lagi di mana? Mama, Mas cari papa dulu ya. Semoga kita bisa bersatu sama papa lagi. Aku tiada berdaya memohon dalam doa, ya Allah kuatkan Cepat aku dulu ya. yang membelenggu, ya Allah kuatkanlah aku. Iya, Mas, gak apa-apa. Nggak apa-apa, lepas saja. Mas, nggak usah dikit-dikit aja. Ya. Bang. Waktu aku kesana sih, Mas, masih Masih dibangun. iya masih dibangun. Ya. Iya, betul. Jadi waktu itu masih belum jadi. Belum jadi. Ini udah setahun. Mbak masih ingat nggak kira-kira nama jalannya? Yang saya cuma tahu, Mas,
keluarga dong itu, keluarga dong. Jalan angkat. Iya, jalan angkat. Foto suaminya nggak ada di handphone pasti. HP saya nggak ada kameranya mas. Nggak ada foto Oh, nggak saya. ada Iya, kameranya. Foto tapi foto suaminya nggak ada. nggak ada mas. KTP suaminya ada kan? Nggak ada juga. Fotokopinya kan? Fotokopinya ada. Fotokopinya ada. Iya, soalnya gini mbak, ini kan kita nyari orang, terus kita nggak punya gambar muka, nama lengkap, ya kan? Tanggal lahir atau identitas dia agak susah. Udah jangan mangga mbak, coba mbak ingat-ingat lagi setahun yang lalu yang mbak pernah datang ke sini dan waktu itu bangunannya belum jadi, coba diingat lagi. Mas kayaknya belok sini deh mas. Ini di ujung jalan sana mas. Saya nggak tahu di sana mas. Rumah itu tuh udah jadi. Itu mas. Jadi kita dari sini aja. Ini udah ada payung buat disiapin. Hujan nih. Isi Pak. Mohon maaf nih Pak, mengganggu sebentar. Ya, apa-apa. Saya Mandala. Ini kenalin Pak Yuni. Bapak ya, Bapak yang punya rumah ini. Benar. Ada apa Pak ya? siapa namanya? Pak Iwan. Pak Iwan. Ya. Pak Iwan gini, ini kita mau nanya, ini setahun yang lalu kan kita rumah bangun Pak ya, setahun Iya. yang lalu ya? Iya. Iya betul. Nah waktu itu suaminya Mbak Yuni ini ya ikut sebagai kuli di sini Mak, bangun rumah ini. Setahun yang lalu. Namanya Mas siapa nih? Bapak kira-kira waktu itu masih ingat nggak? Yang di tahu mandornya. Ya boleh Pak, mungkin mandornya ya. Namanya itu. Ini orangnya nggak benar. Jadi pembangunan rumah itu tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan schedule, tidak sesuai dengan deal yang ditentukan. Pembangunannya mangkrak, terhenti. Maklum ya. Kalau ketemu tolong kasih tahu saya. Ini utangnya banyak. Sana aja belum selesai tuh. Dia udah kabur, tahu kemana sekarang. Usut punya usut, waktu kita tanya langsung sama pemilik rumahnya ini cerita dengan kesan. Orangnya nggak jujur, jadi terbengkalai. Akhirnya kita minta nomor telepon sama pemilik rumahnya. Pak, saya minta Pak nomor teleponnya Mandiri ini. Ini saya kasih. Mas. Nanti kalau ketemu sama ibu bilang, balikin uang saya. Coba nanti kita hubungi. Kita telepon, handphonenya berkali-kali tapi tidak diangkat. Jadi sudah jelas di sini bahwa dulu waktu kerja di rumah itu, proyek pembangunan rumah, Lutfi ini ternyata ya, punya mandor yang namanya Idul. Ini saya di mana lagi ya mas? Pusing mas. Ya Mbak sabar dulu, ini kan kita baru mulai pencarian. Tadi kita telepon belum ada. Bentar. Apa itu? Ada SMS ini. Dari Spaido. Dia nanya, maaf, ini dengan siapa? Coba. Langsung di-reject loh. Coba aja cari Mas. Ini dia SMS. Ada ini, SMS aja. Sebelum kita SMS, tiba-tiba SMS masuk duluan. Dengan siapa ini? Kita sengaja menggunakan salah satu tim kita untuk mancing dia kita dengan apa? Kita bisa ketemu nggak? Ada sesuatu yang penting yang mau kita bicarakan. Dia mau nih, tadi gini ketemuan di tempat makan daerah Jakarta gitu. Kita rundingan sama tim, ya sudah kita langsung. Ya, aku SMS dulu ya. Oke. Dia ngasih tahu ciri-cirinya dia pakai jaket hitam, jangan lagi nunggu di rumah makan.
Pas kita sampai rumah makannya, gua ngeliat di situ memang ada orang pakai jaket dia sendirian. Misi, Mas, dengan Mas gitu. Iya, Mas, desa Mandala. Iya, sorry udah nunggu lama ya. Iya, maaf Pak, Mas. Jadi gini Mas, sebenarnya ada hal yang penting yang mau saya bicarakan. Ya, jadi iya, saya tuh pengen minta tolong sama Mas. Ini sebelum kita membahas masalah Lutfi, waktu kamera mendekat kita datang, kita perkenalan diri, kamera mendekat, ya udah masuk di situ. Ini kenapa udah banyak kamera ini? Malah ada di situ. Dia nggak mau jawab, dia nggak peduli. Udah, saya nggak mau, masalah ini saya nggak mau ngobrol udah. Tapi kalau banyak kamera, Mas, udah nggak usah pakai kamera Mas, nggak usah pakai kamera nggak apa-apa deh. Ya udah nggak usah pakai kamera Mas, tolong Mas, saya minta tolong Mas. Dia pergi buru-buru naik motor dia ngebut. Mas, motornya ada. Bisa ada motor nggak? Cuma motor minta motor bisa nggak? Motornya itu mana? Ojek. Ada motor bisa. Mana nih? Supir. Ayo deh, gue ikutin. Ayo masuk. Ayo. Mas, cepetan mas. Kita deketin aja Mandalanya mas. Kita butuh info dari dia nih. Jadi kalau dia ngebut, dia menghilang, terus kita dapat apa? Kuncinya kan cuma di Pak Idin itu. Dia mandor yang kenal sama suaminya. Lihat gak? Gimana lari orang gimana bro? Ini motornya sama dengan yang dipakai Mas Idin tadi. Sama, gue ingat banget. Dengan sepas gue ngeliat ini motornya sama nih. Dan pas gue menengok ke kiri, benar. Ternyata di situ ada orangnya. Gue masih sekolah di situ. Gue berhenti dari motor gue samperin dia. Ya agak marah di situ. Dia nggak suka. Saya kan sudah bilang sama kamu tadi, saya nggak mau ngomongin masalah Lutfi. Kalau bawa kamera kayak gini, soalnya kamu nggak bisa kalau kamera Lutfi. Sebentar. Sebenarnya Anda ini dari mana? Apa yang bawa kamera kayak gini? Perluannya apa? Orang yang di sebelahnya ini yang ngobrol sama Mas Idin ini kaget. Siapa? Iya, saya minta tolong sama Mas Idin ini bilang sama Lutfi. Nah begitu orang ini ngeliat itu, dia mau menjelaskan sesuatu. Bentar. Saya jelasin ya. Dia ini anak buah saya. Namanya Bram, bukan Idun. Jadi saya kenal yang namanya Idun. Dulu saya pernah ada proyek sama dia. Waktu itu saya mau bangun ruko. Saya udah kasih DP-nya, tapi rukonya nggak jadi, bisa dibawa kamu sama dia. Nah makanya saya utus dia suruh cari di mana keberadaan Idun. Gue nanya sama Pak Bram, berarti udah ketemu Ibu nggak? Belum ketemu, kita juga mencari di mana keberadaannya Ibu. Gue nanya, Bapak sudah cek nomor telepon yang ada di phone book info itu? Udah Mas, saya udah cek. Tapi saya hubungin,
ada yang nggak aktif, ada yang nggak tahu di mana keberadaannya hidung, macam-macam alasannya. Atau jangan-jangan karena hidungnya ini udah menghilang atau kemana? Halo, selamat malam dengan Bapak Gunarso. Pas salah satu tukang di situ yang gue telepon namanya Gunarso, dia cerita kalau dia emang kenal sama Lutfi. Sebulan yang lalu dia ngobrol sama Lutfi, ya. Tapi nggak tahu Lutfinya kemana. Bapak tahu nggak Pak keberadaan Pak Lutfi sekarang di mana Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Oh, pernah di rumah Bapak? Oh, sekarang berarti di rumah Bapak? Ya udah, gini Pak, kita ada yang mau dibicarain, kita bisa ketemuan nggak Pak? Yaudah Bapak, bisanya kapan Pak? Besok malam pulang kerja? Iya. Oh yaudah, Bapak SMS-in tolong ini ya Pak, tempat ketemuannya ya Pak? Oh di rumah Bapak aja? Oh yaudah, Bapak SMS-in alamatnya ya Pak? Ke nomor ini ya Pak? Oke, iya. Setelah dapat informasi dari Gunarso, tim coba ngecek alamatnya. Ternyata alamatnya di daerah Jakarta dan kita menuju ke sana. Sampai di Gunarso. Di Gunarso ini dia bingung. Gunarso ini bingung. Karena kita lagi-lagi kita nggak ngomong kita dari TV. Kita nggak ngomong dari antv. Dia bingung, dia kelabakan. Dia kasih tanya ada apa ini? Oh, kalau Pak Lutfi itu teman saya, teman kerja. Kerja saya. Iya. Customer gimana itu? Jadi itu teman kerja saya. Kan saya tadi udah bilang, saya kenal sama Lutfi. Dan Lutfi pernah tinggal di tempatnya Gunarso ini. Dia sempat tinggal di rumah saya waktu itu sebulanan. Dia hidup di sini, dia numpang katanya lagi di kerjaan. Mas, suami saya di mana Mas? Ya, dia habis itu udah pergi setelah memilih satu bulan di tempat saya. Sampai sekarang saya juga kurang tahu di mana. Perginya nggak pamit Mas? Tidak ngomong, dia pergi ngomong sama saya. Waktu teman tinggal sebulan, rumahnya itu udah bagus, kita udah terpisah. 3 hari aja kita udah ngomong-ngomong, apalagi sebulan. Baik sebenarnya Gunarso ini, contohnya istrinya yang tidak setuju. Banyak kamera gini ya? Mantap kali ya? Ada apa Mas? Kamu kita masak? Banyak kamera Mas? Iya Ibu, maaf sebelumnya. Ini dari tim ATV. Iya Ibu. Ini siapa Mas? Ini istrinya. Yang Lutfi. Lutfi yang pernah tinggal di rumah kita dulu Mas. Dia kerjanya cuma numpang makan tidur. Nyusahin kita doang. Lu mau ngapain lagi kesini? Mau nyusahin kita doang? Hah? Hidup kita juga udah bisa Mas.
ternyata waktu kita ketemu sama istrinya yang galak. Istrinya yang harus setuju kalau benar suaminya nampung orang yang tidak punya pekerjaan, orang pengangguran. Istrinya nggak suka karena ekonominya pas-pasan. Dan menurut gue sih wajar. Namanya seorang istri, ya kan? Ada seorang laki-laki hidup di rumahnya, membebani keluarganya, membebani suaminya, nggak punya pendapatan, makannya ditanggung, hidupnya ditanggung. Seorang istri sini keberatan. Akhirnya Mas Gunarso ini mau minta Lutfi untuk pindah ke rumah. Aku nggak tinggal di sini lagi. Nah, kemana Lutfi ini? Ya, info terakhir saya tahunya di situ. Di daerah Iya, ada Panduran. Polda. Masih sosial maupun mengganggu. Tempat buang puing Mas, tempat nongkrongnya tukang-tukang atau kuli-kuli bangunan. Mas coba aja datang di sana. Siapa tahu dia tinggal di sana. Kalau sama temennya, mungkin ada teman yang bantuin untuk tinggal di rumahnya. Coba aja ke sana Mas. Nah, berarti kan tidak jelas di mana tempat tinggalnya Lutfi. Makan aja susah, tempat tidur aja susah. Nangis sama istrinya ini. Buat apa Mas ke Jakarta? Kok ternyata suami saya susah. Buat apa Mas ke Jakarta kalau suami saya tinggal aja tidak punya? Buat apa Mas meninggalkan anak istri kalau suami saya saat ini bingung? Nggak tahu harus kemana. Mending saya ajak pulang Mas, nangis di sini. Bisa dicari infonya di sana. Mungkin nggak ada kerjaan waktu itu. Sekarang nggak ada kerjaan di kuliah, ya alhamdulillah bisa lebih baik. Coba saya kerja dulu main. Akhirnya kita minta supaya dia istirahat dulu, dia pulang, kita tenangkan dirinya. Nah, kita antar pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ternyata kondisinya sangat prihatin. Biar aku yang mengerti. Akhirnya kita minta supaya dia istirahat dulu, dia pulang, kita tenangkan dirinya. Nah, kita antar pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ternyata kondisinya sangat memprihatinkan. Dia tinggal di kontrakan yang kecil sekali, minimalis, terbuat dari bedeng. Ya. Tempat tidurnya pun beralaskan dari bambu di sini. Kasihan sekali. Dia tempat yang sempit, anaknya tidur di situ, bahkan ketemu makanannya, anaknya pun digendong nangis terus. Mungkin karena anaknya kecapean. Itu
mungkin anaknya nggak nyaman tinggal di situ, nangis terus anaknya di situ. Semakin kasihan bang kita melihat. Perjuangan seorang istri yang mencari suaminya, subhanallah, kasihan sekali. Mudah-mudahan Mbak Yuni ini cepat mendapatkan pertolongan dari Allah, cepat bisa ketemu sama suaminya, cepat bisa mendapatkan jawaban di mana suaminya ini. Kasihan ya. Ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari di mana Mas Lutfi. Tapi sampai sekarang masih belum ada petunjuk. Tapi besok kita akan coba cari lagi. Kita akan berusaha terus. Ini kita kasihan sama anaknya. Kita nggak mungkin lanjutin sekarang juga, anaknya nangis. Masih kecil, itu kasih sayang dari ibunya, itu kalau dari ibunya. Makanya ini kita bawa pulang supaya dia bisa istirahat. Kondisi Udah nggak pulang. kontraknya seperti ini. Serba seperti ini. Ya, sebetulnya. Apa ikut anak kecil? Hubungan kayak gini. Dari Jakarta ada kerjaan aja sudah pulang. Sudah semester habis sudah kita bicara kemana? Ya. Keesokan harinya kita hubungin Mbak Yuni dan Mbak Yuni pun bersedia melanjutkan pencarian. Kita menuju ke sana, macet kondisi Jakarta, kita cari-cari tempatnya dan baru dapat setelah hari udah mau tutup. Sampai di sana kondisi masih gerimis dan kita ngeliat banyak sekali orang nongkrong di sana. Langsung kita turun aja ya. Kayaknya aku tunggu di sini aja deh. Ya maksudnya kita bawa kamera kayak gini di tempat kayak gini. Mungkin mereka semua ini lagi. Ya nggak sih? Iya tapi takutnya mereka merasa kita kan nggak izin kabar dulu sebelumnya. Banyak warga, banyak tukang yang lagi ngobrol di sana, nongkrong di sana, banyak sekali. Akhirnya kita memutuskan, yaudah kita masalah kamera. Karena di sana banyak orang-orang nanti jadi perhatian. Kalau kita nggak bisa syuting. Akhirnya kamera tetap standby di mobil, buat turun dari mobil, buat tanya sama warga di sana. Kenal nggak yang namanya Lutfi? Ada yang bilang nggak kenal. Tanya tukang warung, kenal nggak namanya Lutfi? Dia bilang dia nggak kenal. Tanya lagi dari satu orang nongkrong di sana, kenal sama ini Lutfi, dia tukang di sini. Tanya tukang-tukang aja mas di sana mas. Itu tempat nongkrong-nongkrongnya. Lagi santai pak. Ini habis dari ngerjain apa ini pak? Jadi dia ini tukang juga, beli bangunan lah. Nah, terakhir itu kerja di daerah Pulau Gadung. Coba kenal? Lutfi. Lutfi dari Kuningan, Pak. Kenal? Jadi tukang di sana rata-rata tahu memang ada yang namanya Lutfi, aslinya dari Kuningan. Dengan kulit sama matang, agak kurus orangnya, rambutnya hitam. Mereka kenal,
nggak akrab katanya. Oh iya, bener. Yang lagi sakit-sakitan dia kerja itu. Oh, lagi sakit dia? Iya. Sakit apa dia, Pak? Ya, nggak tahu dia Pak. Sakit-sakitan aja. Kasihan aja dan dia waktu itu kerja Bang. Oh, sakit-sakitan. Tukang di situ bilang Lutfi ini dekat sama seseorang tukang juga namanya Wawan. Tapi kalau si Wawan katanya tahu. Wawan? Iya, Wawan. Ini temannya Lutfi maksudnya? Soalnya barengan sama Wawan sering itu. Oh, maksudnya ini teman dekatnya dia, Wawan ini. Kemana-mana bareng? Iya, waktu itu nongkrong dia bareng sama Wawan. Coba aja Mas tanya Wawan. Wawan ini sering deket sama dia, bareng dia, nolongin dia. Ya, bahkan Wawan ini ngajakin Lutfi tinggal di rumahnya. Tanya aja Wawan, Mas. Maksudnya di rumah, mes apa? Kontrakan. Wawan ya? Kalau nanya Wawan siapa Pak? Wawan tukang gitu ya? Coba saya coba di belakang, Pak. Belakang mana Pak? Hah? Jalan kaki atau apa? Oh jalan lurus, ini ada jalan tadi ya? Ke kiri itu, masuk sana itu ya? Oke, saya coba kanan. Coba ya, tolong ya. Iya. Gimana? Tadi aku udah nanya Pak sama beberapa masyarakat di situ. Kita nanya sama orang-orang yang di sini yang biasa ngumpul-ngumpul di dari Kuningan. Oh iya, aku dari Kuningan. Jadi biasa sama Wawan. Wawan? Iya, dari sini. Wawan itu siapa? Wawan tukang juga. Oh, tukang juga. Tukang juga sama mereka. Tinggalnya nggak jauh dari sini. Terakhir tuh dia ngeliat sama Wawan, Lutfi ini. Maksudnya ngeliat tuh tinggal bareng Wawan apa gimana? Nah, jadi terakhir itu Lutfi ini bareng sama Wawan. Ya mungkin kerja bareng. Cuman dia nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi sama Lutfi karena waktu itu mukanya pucet gitu. Tapi itu bener kan? Bener Lutfi. Itu bener Lutfinya ini kan? Iya, aku tanya Lutfi yang dari Kuningan Pak, tukang itu. Hah? Oh iya, ya tukang itu. Iya. Siapa kenapa Mas? Ya, Siapa yang ngurus dia di sana? Kalau dia sakit. Terus Wawan ini iya rumahnya sempat tadi dia bilang orang itu bantuin ngerawat gitu? bantuin rawat. Ya mungkin ya sama teman mungkin nolong aja. Gitu. Ini aja mungkin coba contoh aja. Oh, kamu udah dikasih tahu rumahnya? Ada. Di sini ada depan ini ada pertigaan katanya satu. Akhirnya gua ajak turun dari mobil, kita sama-sama menuju ke tempatnya Wawan. Kita cari rumahnya, tim ngasih tahu ini rumahnya. Ya kita tanya sama beberapa orang, ternyata benar ada yang namanya Wawan ya di situ. Kenal yang namanya Pak Wawan ya? Tukang di sini ya. Pak Wawan. Itu saya nggak tahu orangnya Pak. Cuman katanya tukang di sini. Orang pada kenal katanya Pak Wawan. Di depan ini. Terima kasih Pak ya. Tukang di sini betul. Orangnya tua ya? Hah? Tua. Iya, tua. Iya itu betul ya? Oh iya, nomor 1 kan kamu punya nomor 1, 2, 2 ya. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Nah kita dikasih tahu tempatnya Wawan, kita ketuk pintunya, kita tanya sama Wawan, bener nggak di rumahnya Wawan? Dan dia bilang, iya bener Mas.
Assalamualaikum. Pak Wawan. Iya, kesini. Oh, alhamdulillah ketemuin. Ya, Pak, ini kenalin. Feli. Iya, Kak. Ya, ini Mbak Yuni. Pak Wawan. Kita itu ya, sebenarnya Pak Wawan ini yang biasa jadi tukang di ruangan. Betul, perbaiki rumah, bangun rumah, betul ya? Ya. Saya mau nanya Pak Wawan kenal sama Mas Lutfi atau Pak Lutfi yang jadi punya. Waktu gue nyebut nama Lutfi, suaminya Yuni, sekarang istrinya ini mau ketemu sama suaminya, udah 6 bulan ini nggak ada kabar dan kangen sama suaminya. Dia kaget di situ. Saya Oh, Mas, ini istrinya. Kenapa Mas? Oh, ya, bisa mau berdua. Mukanya berubah, langsung berubah ini. Dia nunduk di situ, seakan-akan mau cerita sesuatu, tapi dia nggak enak sama Yuni sama Feli di situ. Akhirnya dia ngajak gue untuk ngomong berdua. Kamu sama saya. Ini istrinya loh. Sama dia mesti ikut dong, kan? Kenapa tiba-tiba dia pengen ngajak ngobrol gue berdua? Kenapa ya? Semakin penasaran gue di situ. Akhirnya gue ikutin dia ngajak ke pojok agak jauh dari Feli sama Yuni di situ. Dia cerita. Mbak, mereka bicara apa ya, Mbak? Kami aku. Nggak ada apa, Mbak. Mas denger apa, Mas? Kenapa? Jadi ternyata Lutfi ini sakit keras yang menyebabkan badannya lemah, sakit-sakitan. Untuk kerja aja capek, untuk berdiri aja susah. Sakit keras Lutfi ini. Nah dia sakit keras, dia nggak pernah cerita sama istrinya. Dia nggak pernah cerita sama kawan-kawannya. Dia nggak mau nyusahin anak dan istrinya, dia nggak mau nyusahin kawan-kawannya. Dipendam dalam hatinya dia. Dan terakhir Lutfi ini roboh. Mas, ini ada apa, Mas? Jangan diam aja dong, Mas. Gimana sih kamu kok diem loh? Coba Mbak tenangkan dulu semuanya. Mbak tenang. Istighfar. Waktu gue balik lagi di situ, istrinya sudah ngamperin gue di situ. Dia bingung, dia penasaran kemana Lutfi. Di mana saya bisa ketemu sama Lutfi? Ada apa dengan Lutfi, Mas? Ada apa? Mbak pengen ketemu sama suami. Bener. Apapun keadaannya, Mbak mau ketemu. Iya, Yakin? saya yakin. Bener. Itu demi anak saya. Kalau bisa terima. Mbak terima apa adanya kan?
apa adanya. Insya Percaya. Kita mau kemana, Mas? Mas, kita mau kemana, Mas? Mas Wawan, kita mau kemana? Ini kemana sih sebenarnya? Saya mau ketemu suami saya, Mas. Buat apa sih? Mas, ini beneran sama Mas. Ya, ternyata Lutfi yang meninggal dunia. Dia meninggalkan istri dan anaknya, tapi istri dan anaknya sampai sekarang nggak ada yang tahu. So istrinya nggak pernah tahu sama sekali karena nggak ada yang ngabari dia. Dia lost contact. Dia nggak tahu kemana suaminya. Ternyata sudah meninggal dunia. Berat. Itu gue ngomong ke dia berat. Nah, akhirnya Mbak Yuni ini memutuskan kembali ke kampung halamannya. Mungkin kasihan sama Mbak Yuni sama anaknya. Assalamualaikum. Mbak Yuni. Gimana Desa? Kita antar. Bantu sama Feli, bantu Feli, Fel. Ayo sayang sini. Kita perhatikan dia, kita angkut barang-barangnya, ya. Kita kasih pengarahan, kita kasih masukan supaya kuat, supaya sabar, supaya banyak beribadah, ya, untuk mendekatkan diri sama Allah SWT, supaya nggak terguncang dalam menghadapi cobaan ini. Setiap orang mendapatkan cobaan, setiap orang mendapatkan musibah, tapi bagaimana cara kita menghadapinya itu yang terpenting. Allah yakin kita bisa melewati musibah itu, cobaan itu, asalkan kita kuat. Akhirnya kita beri bantuan Mbak Yuni, ya, untuk kebutuhan dia. Mudah-mudahan bantuan itu bisa membantu Mbak Yuni dan keluarganya. Ya, kita berharap Mbak Yuni bisa pulang ke kampung halamannya,
bisa membuka usaha baru lagi, bisa menafkahin anaknya, dan insya Allah kalau memang dia menemukan jodoh yang baik, menikahlah ya, untuk berumah tangga yang sakinah mawaddah. Berhasil bersatu dengan mereka, tapi insya Allah nanti di surga mereka bisa bersatu kembali. Bagaimanapun juga seorang istri yang setia, seorang istri yang percaya sama suaminya, seorang istri yang melayani suami dengan baik, insya Allah ya menjadi istri yang diidamkan oleh semua orang ya. Jangan pernah berpikir negatif ya terhadap seseorang ataupun pasangan kita, tapi yakinlah ya dengan kasih sayang, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan juga doa, insya Allah akan membuahkan hasilnya. Kita yakin bahwa ini yang terbaik buat Mbak Yuni dan keluarga. Insya Allah Allah pasti akan menggantikan yang lebih berlipat ganda. Udah, kita mohon pamit ya. Insya Allah nanti kita akan bantu mencari orang-orang yang